Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Purwaningsih dengan NIM 444123008. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi COP12 menggunakan SPSS beserta interpretasinya. Fungsi produksi COP12 itu merupakan sebuah bentuk fungsi produksi dalam ekonomi yang menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dalam produksi atau tenaga kerja dan modal dan jumlah output yang dihasilkan. Persamaan umumnya itu Q sama dengan A dikali L alpha dikali K beta. Dan langsung saja ke contoh kasusnya. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan X1, variabel benih X2, variabel pupuk X3, dan variabel tenaga kerja X4. Adapun variabel dependennya merupakan produksi padi atau Y. Dari 30 sampel yang diambil, data yang didapat adalah sebagai berikut. Nah, data ini kita copy terlebih dahulu dari Excel, kemudian buka SPSS-nya, kita paste datanya. Setelah sudah terpaste, sudah terinput ke SPSS, kita ke variable view. Lalu pada name-nya kita ubah jadi Y, X1, X2, X3, dan X4. Dan desimalnya kita ubah jadi 0 semua. Pada labelnya kita beri untuk Y-nya produksi padi, X1-nya luas lahan, untuk X2-nya itu benih, untuk X3-nya pupuk, dan yang terakhir itu tenaga kerja. Nah, untuk kolom measure-nya kita ubah jadi scale. Lalu kembali lagi ke data view. Untuk COP12 ini, kita terlebih dahulu transfer atau ubah datanya menjadi learn. Caranya itu klik transform, lalu compute variable. Nah, untuk di target variabelnya itu kita beri judul ln Y, karena kita mau ubah data Y terlebih dahulu. Nah, pada function group, klik all, lalu pada function and special variabelnya, kita cari learn. Klik 2 kali. Nah, untuk tanda tanya ini kita ubah jadi Y. Kemudian, oke. Nah, sudah terinput. Lalu untuk variabel X1, X2, X3, dan X4-nya, kita ubah juga caranya sama seperti tadi. Kita ubah jadi X1. Di sini juga X1. Luas lahan. Oke. Untuk X2-nya juga sama. Ubah jadi X2. Di sini ganti juga X2. Klik oke. Terus X3. Ubah X3-nya. Ini juga diubah X3. Lalu oke. Dan yang terakhir untuk X4-nya. X4 di sini juga kita ubah X4 tenaga kerja. Klik oke. Nah, sudah terinput semua, datanya sudah terubah atau tertransform. Lalu kita balik dulu ke variable view. Kita beri label untuk LNY produksi padi dan X1-nya luas lahan. X3-nya benih, pupuk, dan tenaga kerja. Kembali lagi ke data view. Setelah itu kita uji regresinya sama seperti sederhana dan berganda. Caranya dengan klik analyze, regression, lalu linear. Data yang dimasukkan itu yang sudah tertransform. Berarti kita masukkan produksi padi LNY ini ke dependen, terus luas lahan ini sampai X4, kita masukkan ke independen. Lalu klik statistik, centang Darwin-Wasson, continue, lalu plots,
spread ini ke X, dan stresi ke Y. Centang normal probability plot, lalu continue. Dan klik OK. Nah, maka hasil analisisnya itu keluar seperti variable entered remove, model summary, ANOVA, koefisien, residual statistik, normal PP plot, dan juga scatter plotnya. Maka kita interpretasikan contoh kasus ini. Untuk variable entered remove-nya dari output di atas diketahui bahwa variabel independen luasahan X1, benih X2, pupuk X3, dan tenaga kerja X4, serta tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Nah, untuk model summary-nya, R adalah korelasi, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. R menunjukkan korelasi linear sederhana atau korelasi persen antara X1 luas lahan, X2 benih, X3 pupuk, X3 tenaga kerja, dan Y produksi padi. R yang didapat adalah sebesar 0,513, artinya terdapat hubungan positif kategori sedang antara luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi padi. Untuk adjust R-square, nilai yang diperoleh adalah 0,263 atau 26,3%. Artinya, variabel X1 luas lahan, X2 benih, X3 pupuk, dan X4 tenaga kerja mempengaruhi Y produksi padi sebesar 26,3%, sedangkan sisanya 73,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai yang didapat adalah sebesar 1,03369. Artinya, kesalahan dalam memprediksi produksi padi sebesar 1,03369. Untuk tabel ANOVA-nya, dari hasil data output, diketahui bahwa F hitungnya sama dengan 2,234, sementara F tabelnya DK sama dengan N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 25, dengan DF atau K-nya 254,0,05 adalah 27,6. Nah, cari F tabelnya itu kita untuk DFN1-nya kan ada 4, dan DF penyebutnya atau N2-nya itu 25. Jadi yang F tabel yang diperoleh itu 2,76. Di mana F tabel lebih besar dari F hitung, sementara nilai signifikasi yang didapat sebesar 0,094 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi padi. Untuk tabel koefisiennya, berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien, diperoleh nilai T hitung variabel X1 luas lahan sebesar min 2,011 lebih kecil dari 2,05954 T tabel. Nah, untuk T tabelnya ini, dari ini, alfanya kan 0,50. Untuk DF-nya nih 0,050, dan N-nya itu DF-nya PR 25. Jadi diperoleh 2,05954. Jadi dan memiliki nilai signifikannya sebesar 0,055 lebih besar dari 0,050. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel X1 luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Nah, dan hasil analisis pada variabel X2 benih itu diperoleh nilai T hitung sebesar 0,209 lebih kecil dari 2,05954 T tabel dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,096 lebih besar dari 0,050. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel X2 benih tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Lalu hasil analisis pada variabel X3 pupuk diperoleh nilai T hitungnya sebesar 1,729 lebih kecil dari 2,05.
dan nilai signifikannya sebesar 0,836, lebih besar dari 0,050. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel X3 pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Sementara diperoleh nilai T hitung variabel X tenaga kerja sebesar min 0,286, lebih kecil dari 2,05954 T tabelnya, dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,777, lebih besar dari 0,050, yang menunjukkan bahwa variabel X4 tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Nah, untuk decreasing return to scale, bila B1 plus B2 itu lebih kecil dari 1. Dan untuk constant return to scale, bila B1 plus B2-nya itu sama dengan 1. Dan untuk increasing return to scale itu bila B1 plus 2 itu lebih besar dari 1. Untuk kolom B-nya, jika variabel independen X1, X2, X3, dan X4-nya dianggap konstan, maka output produksi padi yang dihasilkan akan bertambah sebesar 0,448. Koefisien regresi variabel luas lahan X1 sebesar min 0,381, yang artinya ketika jumlah luas lahan ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan turun sebesar min 0,381 dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Koefisien regresi variabel benih X2 sebesar 1,131, yang artinya ketika jumlah benih ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 1,131 dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Koefisien regresi variabel pupuk X3 sebesar 0,041, yang artinya ketika jumlah pupuk ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 0,041 dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Koefisien regresi variabel tenaga kerja X4 sebesar min 0,320, yang artinya ketika jumlah pupuk ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan turun sebesar min 0,320 dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Dan untuk nilai elastisitas produksi padi didapat dari hasil penjumlahan koefisien X1, X2, X3, dan X4, dan didapat nilai sebesar 0,471, lebih kecil dari 1. Artinya, fungsi produksi padi bersifat decreasing return to scale. Hal ini menunjukkan bahwa output bertambah dengan proporsi yang lebih kecil daripada input atau seorang petani yang menggunakan semua inputnya sebesar 2 kali dari semula menghasilkan output yang kurang dari 2 kali output semula. Untuk persamaan regresinya diperoleh Y sama dengan 0,448 min 0,381 plus 1,131 plus 0,041 min 0,320. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika X1, X2, X3, dan X4 sama dengan 0, maka produksi padi diperoleh sebesar 0,448. Selanjutnya, harga B bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan luas lahan X1 sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan menurun sebesar 0,381, dan setiap kenaikan benih X2 sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 1,131, dan untuk setiap kenaikan pupuk X3 sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 0,041. Dan setiap kenaikan tenaga kerja X4 sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan menurun sebesar min 0,320. Sekian penjelasan dari saya untuk materi COP12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.